Halo, pernah nggak kalian lagi santai tiba-tiba dapat video call dari orang tua, kakak, atau sahabat? Wajahnya jelas, mereka suaranya persis, latar belakang belakang rumahnya pun sama. Tapi anehnya, mereka bicara terburu-buru dan minta ditransfer uang saat itu juga. Karena ada keadaan darurat, hati-hati pagi. Jangan langsung percaya mata kalian. Di tahun 2026 ini, ada yang kita lihat dan dengar bukan lagi jaminan kebenaran. Kita sudah masuk ke era di mana wajah dan suara kita bisa dicuri dalam hitungan detik lewat teknologi deep fake AI. Ini bukan sekedar teknologi canggih. Ini adalah ancaman ekonomi dan serangan terhadap fondasi kenyataan kita hari ini. Saya sebagai orang biasa ingin mengajak pagi semua bedah masalah ini pakai logika kita. Kenapa ini terjadi dan gimana cara kita bertahan di dunia yang mulai penuh kepalsuan ini? Kita bicara pakai logika bisnisnya dulu. Oke, kenapa penipu beralih ke AI? Kenapa penipuan konvensional itu sudah mulai susah? Mulai skimming ATM, bank sudah diganti pakai chip, mau pakai link APK, orang sudah mulai waspada. Tapi lewat AI, ini adalah bisnis dengan low cash, high return. Model mereka cuma satu, data digital kalian. Mereka cuma butuh potongan video kalian di Instagram atau di TikTok selama 10-15 detik. AI akan mempelajari lekuk wajah, intonasi suara, sampai cara kalian berkedip. Begitu data itu masuk ke algoritma mereka, mereka bisa bikin boneka digital yang mirip 99% dengan kalian. Secara bisnis, ini efisien banget buat perampok. Mereka nggak perlu lagi beli alat mahal, cukup pakai aplikasi di komputer mereka, bisa merampok ratusan orang sekaligus dalam sehari. Dan parahnya, sistem keamanan perbankan kita seringkali ketinggalan langkah dibanding teknologi para penipu ini. Siapa yang jadi korban? Ya kita, orang biasa yang datanya sudah teratur, terlanjur berceceran di internet. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang lebih dalam. Pagi, selama ribuan tahun peradaban manusia, kita punya prinsip seeing is believing, yang artinya melihat adalah percaya. Mata dan telinga adalah gerbang kita mengetahui kebenaran, tetapi sekarang realitas itu sudah runtuh. Konstruksi sosial yang namanya kepercayaan atau trust sedang dihancurkan oleh kode-kode komputer. Kalau wajah ibu kita sendiri di layar HP saja bisa dipalsukan, lalu apalagi yang nyatanya di dunia ini? Ini adalah dekonstruksi terhadap kemanusiaan kita. Kita sedang dipaksa masuk ke dalam era di mana kejujuran menjadi barang yang sangat mahal. Teknologi harusnya mempermudah hidup, justru digunakan untuk memalsukan eksistensi. Bayangkan pagi, betapa ngerinya kalau ke depan bukti video di pengadilan pun bisa dipalsukan atau pernyataan tokoh publik bisa diedit sedemikian rupa untuk memicu kerusuhan. Kita bukan lagi hidup di dunia nyata. Kita hidup di dunia simulasi yang dikendalikan oleh siapa yang punya algoritma paling kuat. Lalu, dimanapun, lalu di mana peran negara? Pagi, kita seringkali disuruh setor data NIK, foto wajah, atau untuk verifikasi perbankan sampai face recognition di tempat umum. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat perlindungan datanya? Kalau data kita bocor lalu digunakan untuk membuat AI deep fake yang merugikan kita, siapa yang tanggung jawab? Seringkali kalau ada orang kena tipu, yang disalahkan adalah korbannya.
Ah, situ kurang teliti. Situ kurang edukasi. Padahal teknologinya memang sudah terlalu mirip asli. Pemerintah harusnya enggak cuma sibuk urus pajak digital, tapi juga harus tegas meregulasi penggunaan AI dengan jangan sampai rakyat dibiarkan telanjang di hutan rimba digital tanpa senjata perlindungan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa? Ada satu tips receh, tapi ampuh. Kita buat kata sandi rahasia dengan keluarga inti kalian. Suatu yang cuma kalian yang tahu. Kalau ada yang video call minta uang atau hal aneh, ya tanya kata sandinya. Sederhana itu cara kita melawan algoritma raksasa. Menurut pagi semua, apakah AI ini lebih banyak manfaatnya atau malah jadi awal dari kiamat keamanan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke keluarga kalian, terutama orang tua yang paling rentan kena tipu. Mari kita saling jaga. Saya pamit, tetap kritis, tetap logis. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.